warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah saya menyarankan untuk bisa Ramadan ini, aktivis Majelis Taklim ini, kita adakan tadarus. Tadarus tidak perlu harus hadir di suatu tempat, ya, di tempat masing-masing saja, tapi kita ada suatu kegiatan bersama-sama. Kita niatkan, pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian kita niatkan membuka majelis taklim kita, ya. Sehingga sepanjang Ramadan, sepanjang libur ini, ya, kita masih ada ikatan batin di dalam majelis taklim kita. Oleh karena itu, saya mohon nanti kesediaan bapak-bapak dan terutama juga ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu lebih rajin biasanya, ya, untuk bisa ambil bagian dalam tadarus ini. Dua waktu yang perlu kita cermati, yaitu waktu menjelang buka puasa, yang kedua waktu sahur. Tolong bulan puasa yang akan datang ini, bulan Ramadan ini, kita cermati dan jangan sampai terlewatkan dua waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua waktu ini waktu yang mustajab. Menjelang buka puasa, di masyarakat kita banyak yang terlena. Menjelang buka puasa kita jalan-jalan ngabuburit, pulang pas maghrib, ya. Tidak sempat kita khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai bulan puasa yang datang ini kita rubah. Kita rubah semuanya 10 menit, ya, atau minimal 5 menit. Lebih baik lagi 15 menit menjelang berduk maghrib, menjelang adzan, semua kegiatan stop. Semua kegiatan stop. Masak stop, ya. Goreng stop, apa stop. Jadi semuanya stop. Kecuali kita ambil air wudhu dan kita berdoa menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong hal ini bagian dari kegiatan kita, perbaikan kita di bulan puasa yang akan datang. 10 menit, kalau terdesak 5 menit. Ada waktu kita khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka puasa. Mau ngabuburit silahkan, tapi perhitungkan 15 menit sebelum maghrib kita harus sudah duduk, sudah berwudu, sudah bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka puasa. Yang kedua, pada waktu sahur. Nah, pada waktu sahur biasanya kita lakukan itu bangun, kita sholat tahajud, kita sholat hajat, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Silahkan 15 menit sebelum sahur dan jelang sahur, akhir-akhir, ya. Jadi akhir-akhir, jangan misalnya terlalu cepat juga, ya. Tapi menjelang. Nah, disitulah kita silakan 10 menit, 15 menit
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti wanti-wanti betul untuk kita jangan melupakan 2 waktu istimewa di bulan Ramadan menghadap Allah, waktu yang mustajab. Allah ijabai apa permintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekalian yang terhormat Allah, kemudian juga kita kaji ilmu berpuasanya, ya, kita lihat apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan apa saja yang dianjurkan selama ibadah puasa itu. Misalnya kita biasa merumpi, biasa ngobrol, tidak terasa kita terbawa untuk membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Tidak terasa, kita waspadai. Lebih baik sudah diam saja daripada kita ngobrol-ngobrol yang gerak-gerak, yang putar-putar. Ini akan mengakibatkan pahala puasa kita rontok. Membicarakan kejelekan orang lain, ya, maka pahala kita akan rontok. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Nah, ini mohon kualitas ibadah puasa kita yang akan datang ini kita jaga betul-betul. Hadirin sekalian dan terhormat Allah, kemudian juga kita pelajari apa hikmah yang terdapat di dalam ibadah puasa ini. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa melakukan, ya, meraih hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ibadah puasa. Salah satunya yaitu hikmah yang ada dalam ibadah puasa, perbaiki jiwa kita. Jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita ini kan seringkali kena banyak penyakit. Banyak penyakit yang menyerang, ya, jiwa kita yang kita tidak terasa. Nah, ini salah satu hikmah yang ada di dalam ibadah puasa. Kita jaga jangan sampai penyakit-penyakit jiwa kita merusak. Kemudian menghambat, ya. Berikutnya adalah perbaikan akhlak kita. Akhlak. Nah, ini juga perbaikan akhlak ini sangat penting. Karena sekalian, perbaikan akhlak itu memang harus terus-menerus dilakukan. Dalam salah satu kitab, ya, dalam kitab yang namanya Akhlaqul Banin, di sana memberikan contoh yang filosofinya, kenapa bunga-bunga yang indah itu, ya, tidak tertata dengan keadaan pohon-pohonnya, ya, cabang-cabangnya yang tidak tertata sehingga berantakan, bengkok-bengkok dan sebagainya. Di mana wajah? Kenapa yang jadi bengkok-bengkok? Kenapa? Ya, karena kurang pemeliharaan. Nah, jadi sepertinya akhlak itu seperti itu. Kalau tidak terpelihara akhlak, maka kita akan bengkok-bengkok
rusak. Kalau bagus, kurang tertata, kurang tertata. Bunganya bagus tapi kurang tertata. Maka terus-menerus kita perlu saling mengingatkan agar akhlak kita semakin baik, semakin baik. Yang muda pada yang tua, yang tua pada yang muda, ini saling meminta untuk dikoreksi, diperbaiki. Jangan dianggap karena maaf, misalnya saya ini karena sudah dengan orang tua, sudah usia saya 72 tahun, sudah 72 tahun, saya merasa bahwa saya ini ya bisa segalanya, hebat segalanya, mampu segalanya dan sebagainya, dan merasa paling benar di mana saja. Nah, ini perlu kita sadari, dan ini perlu kita saling mengingatkan semuanya, ya, yang muda, yang tua. Nah, saya sebagai ya orang yang berusia 72 tahun, ya, wajib merasa perlu mendapatkan masukan. Tolong Mas, ya, diberitahu saya kalau saya salah. Atau mungkin Pak Mulyadi, tolong Pak Mulyadi, tolong ingatkan saya kalau akhlak saya ini tidak baik, gitu. Jelasnya begitu, tolong. Nah, jadi ini saling pesan untuk memperbaiki akhlak kita. Sebab apa? Nah, ini yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ya, ini suratnya pendek, singkat, tapi artinya padat dan punya efek samping yang luar biasa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini obat jadi perhatian kita semua. Surat pendek tapi padat dan sangat-sangat menyentuh. Kalau kita perhatikan, kemudian kita kembangkan dan kita amalkan. Ini insya Allah dengan modal surat Al-Asr ini, Pak, ya, kita insya Allah jadi orang yang baik, jadi orang yang baik, orang yang tidak sombong, ya, tidak sombong. Walaupun dia misalnya maaf, seorang yang pintar, seorang yang apa, tapi tidak merasa dirinya itu merasa sombong. Sehingga sahabat Abu Bakar pernah berpesan, ya, janganlah kita memandang orang yang muda itu, ya, dipandang remeh. Jangan. Abu Bakar berpesan, pandanglah orang yang muda itu sebagai orang yang baru sedikit dosanya dibandingkan saya yang lebih tua. Artinya apa? Menempatkan orang lain itu, orang muda itu lebih muda daripada kita. Jadi kita cara etika kita berhadapan dengan orang lain. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus berpikir bahwa orang tua ini alhamdulillah orang yang sudah banyak ibadahnya, sudah banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Kita tempatkan orang ini yang lebih mulia dari diri kita. Ini simpel aja. Islam ini kalau ini dipegang, insya Allah beres dunia ini. Yang muda betul-betul merasa, ya, bahwa orang tua itu perlu kita hormati dan sebagainya, karena dia adalah lebih banyak pahala dan sebagainya, kita pandang mulia. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Nah, ini inti ajarannya dalam surat Al-Asr, ya, ditegaskan orang yang tidak saling mengingatkan, tidak saling menghormati, tidak saling menjaga jangan sampai salah, ya, maka ini kewajiban yang harus kita lakukan. Puasa
menjelang puasa ini Ramadan, kita berpuasa, kita berlatih, latihan. Karena biasanya kalau segala sesuatu kalau tidak latihan itu agak kaget juga kayaknya. Kita ibaratnya kita mau bertanding ini, ya. Bertanding kalau tidak ada persiapan ya repot. Kita berlatih berpuasa. Kemudian banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti tadi. Ya Allah, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Umur kami panjangkan pada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berniat bahwa Ramadan yang akan datang ini kita berupaya lebih baik dari Ramadan yang sudah-sudah. Jadi kita bertekad. Siapa tahu bahwa Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, kita punya kekhawatiran, ya, jangan-jangan itu Ramadan yang terakhir. Siapa tahu, yang muda, yang tua, yang kecil, yang perempuan, yang tidak tahu, ya. Tapi inilah sehingga kita betul-betul Ramadan kita ini insya Allah akan kita jadikan suatu program ibadah yang luar biasa dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, itulah persiapan jiwa kita. Kita tanamkan dan kita kembangkan. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita tidak sah, tidak diterima siapa yang beribadah tidak sesuai dengan aturan syariah. Makanya kita perlu belajar, perlu tahu bagaimana tata cara kaifiah ibadah Ramadan dari segi ilmu fikihnya bagaimana. Kita pelajari itu, kita gali. Makanya sebelum Ramadan ini di pengajian-pengajian yang banyak mengupas hal ini. Jangan sampai kita ibadah tapi kita tidak sesuai, keliru dengan aturan mainnya. Itu satu. Yang kedua, jaga keikhlasan hati kita. Kenapa? Semua ibadah itu tidak diterima kecuali dua syarat. Satu, ikhlas. Dua, sesuai dengan aturan mainnya. Nah, ini dibarengi dengan tentunya dengan niat kita yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaikan berikutnya, ya, yaitu kita hikmah-hikmah di dalam ibadah Ramadan adalah menjaga kesehatan. Sekarang saya baca beberapa literatur itu justru ilmu puasa itu digunakan untuk terapi. Bukan sekarang aja, dari dulu sudah digunakan itu. Makanya ada orang mau operasi suruh puasa. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga yaitu kita harus mempersiapkan fisik kita. Sebentar lagi Ramadan ini, fisik kita
mulai jaga kesehatan kita, ya, untuk berpuasa, untuk sholat tarawih, untuk tadarus dan sebagainya. Itu semuanya memerlukan kesehatan kita. Dan jangan nunggu nanti ini sudah nanti nih sudah tar ayah tar telakar. Kalau nanti telatih. Langsung segera langsung kita lakukan, kita jaga kesehatan kita, ya. Kemudian kita lakukan suatu ibadah-ibadah, ya. Pokoknya Ramadan yang sekarang ini harus berbeda dengan Ramadan yang lalu, ya. Berbedanya kita ada peningkatan, ya. Saya ulangi, peningkatan yang pertama, 2 waktu yang kita waspadai. Waktu maghrib, ya, siap keluarga kita, istri kita, anak kita, yuk 10 menit tutup semuanya. Tutup, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk 10 menit menjelang sahur. Tutup semuanya kegiatan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berwudu, sholat, atau berdoa dan sebagainya. Kemudian perubahan sesuai dengan hal-hal yang perlu kita lakukan yang terbaik pada bulan Ramadan yang saya akan jelaskan lebih lanjut beberapa hal yang akan datang. Kemudian hadirin sekalian, kita perlu ada gerakan kebersihan menjelang Ramadan ini. Kenapa? Karena biasanya ya kita terlena, ya terlena kebersihan kita, ya kebersihan kita di musola, di masjid, ya di tempat-tempat ibadah, ya. Bahkan kadang-kadang di rumah kita sendiri kita lupa Pak untuk lakukan kebersihan. Padahal kebersihan ini paling utama, ya. Bagian dari iman, an-nazafatu minal iman. Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan. Ramadan yang akan datang, kita persiapkan kebersihan. Ayo kita lihat, persiapkan kebersihan rumah kita, kebersihan musola kita, ya seperti musola Nahdlatul Ummah ini, alhamdulillah ya, bersih, kelihatan terpelihara. Terus menjelang Ramadan lebih bersih lagi, ya, di masjid kita dan sebagainya. Hadirin sekalian dengan rahmat Allah. Nah yang keempat ini yang terakhir, yang terpenting ini. Yang penting semuanya, tapi ini paling penting. Apa program kita? Persiapan aktivitas kita. Apa? Ini juga perlu kita rencanakan, perlu kita programkan. Walaupun jangan ada, tapi ayo. Ini Ramadan yang datang ini kita beda aja kan, yang datang ini. Ya, kita harus bertekad ya lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan siapa tahu akhir hayat kita ketemu dengan Ramadan yang terakhir ini. Nah, kita programnya, ayo semuanya ya. Nah programnya ini ada 4. Kita termasuk di mana? Satu, program pribadi masing-masing. Punya program seperti saya insya Allah akan mengatakan ya, Al-Quran dalam 1 bulan ini 2 kali atau 3 kali, insya Allah ya. Kemudian saya programkan dalam Ramadan ini insya Allah saya akan mengeluarkan sedekah, ya, infak dan sebagainya yang terbaik untuk kepentingan umat. Program pribadi kita Ramadan yang kali ini kita akan
bersilaturahim, meningkatkan silaturahim kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat orang tua kita, teman-teman dekat orang tua kita, itu dianjurkan, Pak. Ya. Pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana bakti saya kepada orang tua itu? Maka Rasulullah sampaikan, datangilah, ya, bersilaturahmi dengan orang tua yang biasa senangi, ya, sahabat karibnya, teman-teman dekatnya, datangi dan bersilaturahmi. Program-program pribadi, ya, ayo kita tulis. Kalau tidak ditulis memang susah. Dan untuk menulis itu susah, Pak. Kalau kita tidak punya kemauan. Tapi kalau punya kemauan dia, nah, ya, sesuai anjuran pengajian 18 yang 10 hari, ya, bahwa kita untuk menulis program-program kita, program pribadi dulu tadi, macam-macam tadi. Mulai dari kita harus, kemudian kita akan bersedekah, ya. Kemudian kita akan menyantuni misalnya yatim piatu. Kemudian program apa lagi yang pribadi kita jangan ke depan, nambah ilmu, ya, nambah ilmu dan sebagainya. Kemudian program keluarga, kita punya keluarga nih, ya. Apa nih program keluarga? Kita suami, ya, anak istri, apa programnya? Menghadapi ini. Kita persiapkan misalnya pakaian-pakaian untuk ibadah Ramadan, ya, untuk mukennahnya, baju pokoknya, pencinya, ya. Jangan sampai pencinya sudah 5 tahun ganti-ganti, sudah warnanya sudah berubah, ya, misalnya gitu kan. Nah, ini, yuk kita programkan keluarga menghadapi Ramadan. Kemudian program berikutnya adalah program masjid mushola. Bentuk panitia. Kalau tadi di keluarga, ya panitianya ya bapaknya, ya ibunya, anaknya. Dengan ketua panitianya, ya kalau nggak bapaknya ya ibunya. Nah, sekarang di masjid dibentuk, mushola dibentuk. Bahkan saya mengajukan di kantor-kantor pemerintah, di swasta, dimanapun bentuk panitia Ramadan. Silakan berikan kebebasan untuk berkreasi, mau bikin acara apa di Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya Pak RW, apa di RW kita? Kegiatan Ramadan. Ya, RW kita alhamdulillah majelis taklimnya sudah berjalan dengan dukungan tamu dan sebagainya semuanya. Dan kemudian apalagi terus program di RW, program di kelurahan, ya, apa ada pengajian pada zuhur di kelurahannya, ataukah ada kegiatan sosial lain dan sebagainya. Nah, terutama nih, ya, kalau program-program terutama adalah yang bisa memberikan peningkatan keilmuan. Jadi saya sangat setuju kalau di kantor itu, ya, pada zuhur adakan duduk, pada asar adakan duduk, ya, di kantor-kantor, ya, terus selama bulan puasa. Ya, bagaimana kita di musola kita penambahan ilmuwan kita terus. Kemudian kita bicara dengan ibadah sosial. Kita tingkatkan untuk mengisi kegiatan Ramadan yang bermakna, yang punya
kipas ya, yang baik kepada masyarakat dan kepada para jemaah. Demikian hadirin sekalian yang harus saya sampaikan mengenai persiapan kita. Jadi tadi ada 4 bagian yang perlu kita perhatikan, yang mulai persiapan jiwa tadi sudah disampaikan, persiapan keilmuannya, kemudian persiapan fisiknya, dan saya sampaikan juga persiapan aktivitasnya, programnya, dan sebagainya. Semuanya kalau kita perhatikan dan kita jalankan, insya Allah maka Ramadan ini Ramadan yang lebih meningkat, ya, lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Terima kasih. Mungkin ada tanya jawab. Silakan.